Kak Olive, sebetulnya selain dari investasi bodong gitu ya, daripada yang nggak pasti dan malah bikin rugi, sebetulnya kita tuh harus apa sih supaya kita bisa mendulang cuan gitu, tapi yang tentunya aman. Oke, kalau kita ngomongin investasi, memang kalau investasi bodong yang menariknya iming-iming return yang tinggi, apalagi kalau kita bisa bawa member gitu ya. Nah. Tapi jangan lupa, resikonya juga tinggi alias uang hilang. Kenapa kita nggak berinvestasi aja di instrumen investasi yang memang legal gitu ya? Nah, ini ada dua tipe investasi yang menurutku Sobat Cuan bisa pelajari. Yang pertama adalah investasi yang memberikan passive income. Jadi harus disesuaikan aja sama tipenya Sobat Cuan, mau yang dapat passive income, cash flow bulanan, atau per 6 bulan, atau per tahun, atau investasi yang memberikan capital gain. Jadi kalau capital gain itu keuntungan dari harga beli kita. Jadi misalnya kita beli sebuah barang harga 1.000, kalau naik ke harga 3.000, artinya ada kenaikan Rp2.000, nah itulah capital gain kita. Jenis-jenis atau macam-macam dari investasi yang memberikan passive income itu ada deposito, lalu ada obligasi pemerintah, termasuk juga obligasi korporat dan juga sewa properti. Nah, kalau sewa properti ini sebenarnya bisa masuk juga ke capital gain ya, kalau misalnya mau dijual. Tapi memang nggak semua properti zaman sekarang harganya bisa naik setelah dibeli. Obligasi juga sebenarnya bisa aja kita dapat capital gain kalau mau di tradingin, tapi ilmunya biasanya cukup dalam kalau mau kita tradingin. Jadi untuk Sobat Cuan yang masih pemula, stay aja untuk dapetin kupon dari obligasi tersebut. Selanjutnya ada investasi yang memberikan capital gain. Ini umumnya ada saham, lalu emas batangan, logam mulia, reksadana, dan juga kripto. Untuk saham sendiri, ini keunggulannya adalah kita bisa dapat dua potensi keuntungan, baik itu capital gain dan juga pasif dari dividen apabila emitennya itu memberikan dividen. Gitu. Jadi kalau udah yang kripto, emas batangan itu biasanya memang fokusnya adalah capital gain. Cuma zaman sekarang ya, beberapa koin kripto itu ada yang menawarkan staking. Jadi kita bisa tetap dapat passive income dari staking tersebut. Hanya saja kripto itu adalah instrumen yang lebih agresif dan tingkat resikonya lebih tinggi dibanding saham. Gitu. Jadi kalau mau ambil yang aman ya deposito sama obligasi pemerintah. Cuma kalau kita cuma di deposito aja nggak bisa ngalahin inflasi ya, sayang gitu. Jadi ini harus tahu profil risiko juga. Betul. Ya, dia profil risikonya rendah, menengah, atau tinggi. Terus di slide berikutnya. Nah, kalau kita ngomongin investasi, itu pasti ada resikonya. Resiko itu berbanding lurus dengan potensi returnnya. Jadi nggak ada tuh instrumen investasi yang returnnya tinggi, tapi resikonya tuh rendah gitu kan. Nah, jenis-jenis resiko yang harus diketahui oleh investor adalah yang pertama resiko pasar. Ini fluktuasi harga pada sebuah instrumen investasi. Biasanya yang mempengaruhi dari fluktuasi harga itu adalah makroekonomi, naik turunnya suku bunga, situasi politik gitu ya. Yang kedua adalah resiko kredit. Kalau yang di sini biasanya resiko pasar tuh seringnya di saham, reksadana, emas. Kalau deposito nggak terlalu ya. Tidak terlalu ini ya. Iya, tidak terlalu, iya betul. Yang kedua adalah resiko kredit, nih gagal bayar pihak yang berhutang. Jadi kan kalau kita investasi di pasar modal, ada yang namanya obligasi. Obligasi itu artinya kita ngutangin ke pihak yang mengeluarkan surat hutang. Entah itu ke pemerintah atau ke korporasi. Nah, ada resiko kreditnya yaitu gagal bayar. Kalau obligasi pemerintah itu hampir tidak pernah gagal bayar karena diatur sama undang-undang. Jadi pembayaran pokok dan juga bunganya itu diatur sama APBN. Tapi kalau misalnya obligasi korporasi itu bisa aja gagal bayar. Jadi Sobat Cuan harus bisa analisa kira-kira obligasi korporasi mana yang terbaik. Biasanya lihat rating ya. Selanjutnya adalah resiko likuiditas. Jadi seberapa mudah sih aset itu dijual? Contohnya kalau kita investasi properti, itu kan aset yang gak liquid ya. Kita mungkin bisa beli, tapi jualnya gimana kalau kita tiba-tiba butuh duit? Nggak mungkin segampang itu. Langsung bisa dijual. Iya, kecuali kita jualnya di harga di bawah pasaran gitu kan. Ini juga yang perlu diperhatikan. Oke, ini tadi dia ada beberapa jenis instrumen investasi yang bisa dipilih oleh Sobat Cuan dan juga resiko-resiko apa saja yang patut diperhatikan. Nah, tapi bagi mungkin Sobat Cuan yang sudah terlanjur nih terjerat dengan investasi bodong, ini mereka bisa apa gitu, Olive? Apakah memang mereka hanya bisa melaporkan ke pihak yang berwenang atau apakah ada chance nih untuk uang mereka ini bisa kembali? Oke, jadi kalau misalnya
udah tahu nih, oh ini kayaknya investasi bodong, udah mencurigai, tapi beritanya belum rame nih, gitu. Belum ada yang lain yang ngadu juga, segera mungkin minta uangnya balik. Alasannya apa kek? Jangan langsung tembak. Ini kayaknya investasi bodong ya, nanti uangnya nggak balik. Tapi kalau udah terlanjur terjadi huru hara, udah banyak korban, ya udah bersatu sama korban-korban yang lainnya, maka bikin pengaduan ya ke polisi. Tapi memang menurut Satgas Investasi biasanya dana investasi bodong itu sulit untuk kembali. Kalaupun iya, biasanya lama sekali dan itu butuh waktu yang tidak sebentar. Terus juga mesti urus ke pengadilan dan lain-lain. Nah, tapi tentu saja tadi yang sudah kita bahas juga ya, beberapa orang yang terjerat investasi bodong ini kan karena ada rasa percaya, karena kenal, kemudian juga tadi karena merasa, oh oke, ini mungkin dari segi bisnis ini make sense. Nah, kemudian gimana caranya ketika misalkan orang itu ditawarkan, kemudian ini masih bisa menghindar gitu, gimana nih caranya, Olive? Oke, yang paling penting kebiasaan banyak investor, apalagi investor pemula, termasuk saya juga dulu waktu masih pemula, kita tuh terlalu fokus sama return. Jadi sebenarnya kalau kita mau investasi, yang kita pikirin itu adalah resikonya dulu. Karena kalau yang kita pikirin resikonya dulu, pasti kita akan lebih wise tuh menggunakan uang dibanding returnnya. Contoh, ada orang datang ke kita iming-iming, lo titip dana di gue ya 20%. Pasti kita langsung mikirnya, oh taruh 1 miliar jadi 1,2 miliar. Mikirnya gitu, tanpa memikirkan resiko 1 miliar ini iya kalau untung, kalau enggak duit saya jadi apa? Oke, menarik nih ngomongin soal return. Nah, sebenarnya kategori return yang masih make sense dengan return yang mungkin tidak masuk akal nih di berkisaran berapa persen sih? Karena mungkin kalau kita ambil case yang di Kalsel kan sekitar 5% ya 5% per project. Nah, itu seperti apa sih, Olive? Nah, kita harus tahu dulu instrumen yang kita beli. Contoh misalnya mereka itu nawarinnya itu nabung emas. Misalnya kan ada juga kan investasi bodong yang bilangnya itu nabung emas. Nah, Sobat Cuan harus cari tahu dulu nih return emas itu sendiri berapa rata-rata per tahun. Kalau dia aja nawarin misalnya 2% seminggu, mungkin nggak? Masuk akal nggak? Gitu kan? Oke. Mungkin itu lebih gampang karena kita bisa dapat datanya gitu ya dari berita. Tapi kalau udah yang mainnya project-project kayak tadi pengadaan, jenis susah kan? Nah, kalau kayak gini kita nggak pernah tahu ukuran benernya berapa returnnya. Tapi Sobat Cuan harus minta prospektus dari proyek tersebut secara jelas. Toh kalau Sobat Cuan misalnya mau berbisnis sama rekan Sobat Cuan yang udah Sobat Cuan percaya itu, harusnya bikin CV atau PT dong. Jangan cuma funding dana. Oke, jadi gitu. memang ada hitam di atas putih juga ya. Betul. Nah, terus kalau misalkan sudah tahu nih kayak, oh oke, ini orangnya terpercaya tadi, maksudnya dari keluarga terpandang, maksudnya dari sosok yang cukup dipandang gitu di wilayah sekitar. Nah, tapi kemudian terjerat juga gitu kayak, oh oke, ini dipercaya kok, lagi pula kemarin misalkan di awal-awal sudah dibayarkan, nah kemudian ternyata di bulan berikutnya ini malah nggak dibayarkan. Nah, ini kapan seseorang ini sudah melihat bahwa ini investasi bodong atau justru memang ternyata ini bisnisnya memang tidak lagi seret aja gitu. Ya itu berarti kan harus dicari tahu. Pertama pasti kalau kita return yang nggak kita terima, misalnya di beberapa bulan, kita harusnya tanya dong ke orang tersebut kenapa. Bisa nggak dia menjelaskan? Oke. Menjelaskan dengan seksama, oh karena misalnya begini, karena misalnya vendornya belum bayar dan lain sebagainya. Kalau dia nggak bisa menjelaskan kemana uang tersebut, harusnya itu udah bisa jadi tanda-tanda berarti ini investasi bodong. Gitu. Nah, kebanyakan investasi bodong itu salah satu skemanya tadi sudah disebutkan adalah skema Ponzi. Iya. Nah, ini sebenarnya seperti apa sih skema Ponzi dan kenapa orang juga tertarik gitu untuk bergabung di dalamnya? Oke, ini aku pakai contoh waktu ramai robot trading aja ya. Jadi waktu robot trading itu ada beberapa yang mereka tuh menawarkan gini. Jadi kalau kita deposit misalnya 100 juta, oke returnnya sebulan bisa sekian. Tapi kalau saya ambil member lagi, saya dapat bonus dari uang member tersebut. Dan itu ada kelas-kelasnya. Katakanlah saja ada kelas yang misalnya silver, gold, atau platinum gitu ya. Kalau saya bawa member itu misalnya buka paket silver, misalnya dia top up-nya 50 juta nih si silvernya, saya misalnya dapatnya 5%. Tapi kalau dia buka gold itu misalnya 100 juta, saya dapatnya 10%. Tapi kalau dia dapat platinum, misalnya saya dapatnya lebih gede lagi, 30%. Ada iming-iming yang menggiurkan juga ya? Betul. Ya pasti kan kita ngerasa, oh modal kita aja 100 juta ditambah dari member get member ini, berarti nanti modal saya tambah besar, return saya juga bisa tambah besar. Gitu. Oke, jadi memang selain dengan
tadi yang sudah dijanjikan, ada keuntungan juga kalau Betul. misalkan tadi member get member. Iya. Nah, lalu kemudian apa aja yang harus diperhatikan oleh Sobat Cuan, misalkan nih ketika sudah ditawarkan gitu, terus misalkan sudah terjerat juga, sudah melakukan pelaporan, nah, tapi kemudian tidak ada tindak lanjutan, lalu harus apa nih Ci Olive? Ya, memang ini udah sedikit rumit ya, apalagi kalau lawannya juga ternyata duitnya lebih kuat gitu ya. Ya harus berembuk gimana caranya ke polisi cari lawyer yang terbaik, walaupun nggak ada jaminan uangnya juga bisa balik. Karena sometimes ada juga orang-orang yang ya udahlah daripada udah bayar lawyer, duitnya juga nggak bisa balik, ya udah jadi uang pelajaran gitu. Dan uang lawyer juga tidak murah gitu ya, iya. butuh duit dan juga butuh waktu, tenaga juga. Cuma tentunya. yang perlu hati-hati tuh suka ditakut-takutnya gini loh, ini belajar dari kasus-kasus sebelumnya yang aku baca adalah ketika sudah ketahuan ini bodong gitu ya, kan pasti di grup kan mereka biasanya punya komunitas tuh. Di grup misalnya udah rame gitu, udah mulai ada pengaduan dan lain-lain. Nanti mungkin si pihak leadernya atau si pemilik investasi bodongnya itu, mereka bilang kalau kalian laporin malah duitnya nggak saya balikin. Oh, ada ancaman ya? Banyak. Tapi kan bisa dilaporin juga Iya, harusnya ya. Atau jadi kan mungkin kalau zaman sekarang bisa diviralin Iya, gitu bikin loh. membernya juga jadi bingung kan. Kalau Iya. saya maju, duit saya malah nggak balik, mendingan musyawarah, tapi nggak dimusyawarahin juga sebenarnya gitu. Oke, Olive.